subscribe, like, comment, and share. Today I'm going to give you a very inspiring talk again. If in my previous video I had someone in Australia, and now I'm going to give you someone who is working in Kuala Lumpur, Malaysia. Listen to the story, the struggles, and how they cope with the struggle, whether or not he is successful. Let's find out. Okay? Pak Yerli, Kenapa? apa kabar? Tuh, baik-baik. I'm very good. Ini pakai Baik, aksen Malaysia sudah ya, baik-baik saja. baik-baik saja. Ya. Sudah fluent dengan bahasa Melayu ya. Lumayan. Ya sedikit belajar dengan kawan-kawan sini. Aduh, ya. Ya, ini saya lagi I'm trying to be YouTuber pemula ini Jamal. Sip. Oh gitu ya. Hmm. Ini maksudnya apa ini Jamal? Two thumbs up. Two thumbs up. Sudah nonton video-video saya belum? Sudah ya? Sudah tadi aku sempat lihat yang siapa namanya yang dari Australia itu Sydney siapa alumni. Eka Paksi. Lihat itu terus sama bagus. I think this is a good idea, and given this situation COVID-19, right? So nobody can actually meet each other. Yeah, this is nice lah, and it's a good activity. Yeah. So basically, my channel hopefully can inspire others by seeing or listening to other sharings, ya kan? Stories, kemudian bisa whenever they are in the process of learning English, kalau melihat video ini mungkin bisa semangatnya kembali membara. Tujuannya kayak gitu sih. Okay. Sama juga I provide in my videos itu beberapa konten pengajaran bahasa Inggris. Jadi tidak melulu short talk, tapi juga ada teaching materials yang bisa dibagi dan berbagi ya. Iya, bagus Pak, bagus. Very what do you call that? Very new and it's very creative. Yeah, so I'm sure everybody's gonna get engaged in this activity. Yeah. Waduh, ini honest comment ini ya. Yeah, honestly, Pak Yerli is one of the most creative teacher I've ever met so far in any college. That I've been. So yeah, I think you should keep your spirit and continue having creative activity like this. This is very very nice for the students as well. Yeah. Terima kasih for the comments. I try to keep up with creativity because at least 1 week there should be one day one video, at least one day one video, and I have to think other creative videos for others to view ya. Nah, hari ini saya ada individu lain. Jadi teman-teman yang those who are watching my videos and looking forward to my videos, thank you once again for subscribing. Jangan lupa like, comment, dan share itu. Nah, itu kayak gitu-gitu ya. Itu udah ini Pak, udah muncul nih aksen YouTube-nya udah muncul nih. Gitu ya. Subscribe, like. Jangan lupa belnya. Dan in my previous video ada satu individu Kartika Eka Paksi, she is now an Australian citizen sekarang dia. Oh wow. PR you mean? No. PR sudah dia lewati. Oh wow. Sekarang Australian citizen. So she's been there for about 11 years. Oh, okay. Jadi sudah prosesnya panjang, and dinamikanya sebenarnya ceritanya more than 1 hour, dan kemarin kontak lagi, Pak, boleh ngobrol lagi? Waduh, kalau boleh ngobrol lagi, bolehlah. Kesempatan ada, ini dia lagi break ya, weekend dia lagi break. Mungkin sometime next week akan ada lagi. Oh, that's nice. Ya, dan sekarang saya pikir lagi siapa? Oh, Jamal. Saya harus kasih latar belakang Jamal. Kenapa di video ini saya selalu mengetengahkan inspiring stories, inspiring people atau inspiring person
saya kira inspiration itu coming from us ya, surroundings, dan bisa jadi kolega kita. Bahkan ini Jamal sebenarnya sudah sebagai kolega karena sudah lulus dan sudah menjadi profesional, ini udah kolega. Dan kenapa Jamal, saya flashback ya, few years ago. Berapa tahun saya udah nggak ketemu nih? Udah hampir 3 tahun Pak di sini. 3 tahun ya, udah 3 tahun. Kemudian kita ketemu sekitar 3 tahunan ya, berarti total 6 tahunan lah saya mengenal Jamal. And I have to tell everybody who watch this video, Jamal ini bagi saya satu pribadi yang unik, yang memiliki betul keunikan ini harus dimiliki, harus punya pembeda ya. Nah kalau Jamal tidak unik, sama saja dengan yang lain, tidak melekat di kepala saya. Itu pertama. So the first thing is Jamal is a unique individual in my perspective, and that's good, is yang membedakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, salah satu one of the individuals that have capacity, that have competence in English. Saya masih teringat selalu kemampuan speaking Jamal begini. I have to admit di video ini ya, supaya teman-teman yang melihat video ini jadi kenal Jamal. Nama Jamal ini sebelah, nama lengkapmu siapa? Jamal El-Lail. Ada Muhammadnya sih, Muhammad Jamal El-Lail. Oh oke. Nah, El-Lail ini bisa, can you say something about El-Lail means here, Jamal? Supaya teman-teman lebih kenal. Okay, El-Lail, it's from Arabic language. It means the night, malam hari. So Jamal means good or handsome or beautiful. So meaning Jamalul Lail. Actually, the common sentence in Arabic is Jamalul Lail, meaning it's a beautiful night, or malam yang indah. Berarti kamu lahir, you were born at night, itu enggak? Yeah. I was born around like 3 a.m. I think. Oh, wow. Oh, yeah. I see. Ya. Namanya sangat. Saya kebetulan baru tahu ini arti namamu sekarang. Kalau enggak ngobrol gini lebih intimate conversation. Iya. Itu terima kasih untuk namamu yang punya banyak arti yang ya tadi itu saya ingat Jamal is someone that has English competence. Fluency, accuracy-nya saya ingat juga when you wrote your final report itu terangkai into such a way, dan selalu saya ingat pokoknya individu-individu yang different, berbeda, unik, dan kapasitasnya juga levelnya luar biasa, itu selalu ada di kalau itu in heart and mind. Thank you. Terus kemudian topik kita kali ini Jamal, so thank you very much ya for being willing to be part of my YouTube channel. Our topic today is survival in overseas. Itu topiknya. Okay. Yang kalau kemarin kan working overseas ya pain and gain, tapi sekarang survival in overseas. Tentunya mungkin Jamal bisa cerita sedikit perjalanan your journey mulai dari awal, starting from the beginning. Kan kalau pada umumnya rata-rata ya kerja di Surabaya, that's enough lah ya, kan ya sudah mengenal environment dengan baik. Kadang-kadang kalau keluar dari environment itu kan ada anxiety, orang nggak akan melakukan sesuatu di luar itu. Tetapi Jamal adalah one of the individuals yang mau melakukan itu, dan bagi saya termasuk correct me if I'm wrong ya. Correct me if I'm wrong. Yeah. Persepsi saya waktu itu when I observe you, when I communicated with you, kemudian saya melihat Jamal termasuk orang yang suka di challenge. Termasuk tipe orang yang suka di challenge. Jamal, kira-kira begini-gini. Sebenarnya seperti somehow itu nature-mu itu, wah, gua harus bisa ini. Kayaknya begitu. Nanti bisa cerita apakah itu betul atau salah, tapi yang saya tangkap di awal-awal sebelum kamu berangkat ke negeri seberang itu, anak ini kayaknya wah luar biasa, mau take the challenge, dan
mau keluar dari satu environment yang nyaman ya mungkin ya. Itu persepsi saya ya. Nah mungkin nanti Jamar bisa cerita dari awal, and then your decision tidak bekerja di Surabaya atau Indonesia, tapi malah keluar. Dan tentunya kerja di luar, working overseas kan bukan satu hal yang mudah ya. Ada proses yang namanya itu seleksi. Nah, nanti Jamal bisa cerita your selection process seperti apa. Terus kemudian ketika ada toughness, ada challenge tuh kamu ngadepin seperti apa. Sampai ke akhirnya kamu sekarang udah di Malaysia. Nah, Malaysia di mana? Di Kuala Lumpur ya? Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, oke. Silakan Jamal, aku pengen mendengar. I'd like to hear your stories. Teman-teman yang nonton video ini pasti pengen dengar. Oke, so should I check out bahasa Indonesia ke bahasa Inggris nih? Mix up. Senyaman kamu. Mau Inggris, sedikit Malaysia menunjukkan kalau kamu bisa, boleh. Oke, sip. Oke, assalamualaikum for everyone. Good afternoon. Right now it's 5 p.m. in KL. Okay. 5 p.m. ya. 5 p.m. 1 hour difference, but actually the sun is late here. So you guys in Surabaya will see the sunrise earlier than us, but our time is 1 hour ahead. Because here in Malaysia, the peninsular Malaysia and the Borneo Malaysia, they share the same standard time, Malaysian standard time, MST. So yeah, it's fun. Anyway, it's just information. Okay, so I've been here for almost 3 years. Right now, it's 2 years, 10 months to be exact. And I've been working in Agoda International Malaysia. So this is actually Agoda.com. That's the website. Yeah, so you may know we sell hotel rooms and flights as well as some other travel essentials. And we are part of the Booking Holdings. Previously, it's called Priceline Group. Now changed to Booking Holdings. It's an American company that is our, what do you call that? So we are under the same parent company as Booking.com, Kayak.com, Rentalcars.com, and then OpenTable.com. Basically, it's all e-commerce, and we operate online. So yeah, you don't see us serving customer service physically, but we do it online. So when you want to reach us, you have to call us or send us email, then we will call you back. So everything is done online. So yeah, we're like a ghost, but we exist. We're here because we serve. Our market is worldwide, but right now I'm in the Indonesian team in Kuala Lumpur. So I support in the Indonesian customers and then the Indonesian hotels as well as the international customers and international hotels. So right now, yeah. So I also check up in English when I speak with the international customers, Americans, Europeans. Of course, we use English. And then if the property is located outside of Indonesia, then of course I have to use in English. Yeah. And then we also help the other foreign language lines to communicate with Indonesian hotels and Indonesian customers. Let's say the other team have communication problem because they only cakap bahasa Melayu, bahasa Indonesia. So we also help them to translate, and we assist them whatever they need. And sometimes we also help the Malaysian line. So at first it was very challenging because I don't really understand some accents and the slang in Malaysia, but as long as I socialize with my friends, with the locals here, so I pick up that. So anyway, how can I come here? First thing first, I joined Poltek Ubaya in 2014. I joined the business language. Surabaya. Yeah. Surabaya, Poltek Surabaya. In 2014, I joined the business English. At that time, I also on the first day of my college in Poltek, it was also my first day of my previous job. The first day of my previous job. So I worked for a service apartment. And as a tenant relation officer. Then after that. 3 years. So it was actually right
right before the graduation, I get a call. I remember it was May 2017. I got my first call from Agoda, and then it was just simply catching up, like about my interest in joining for the company, and then about my background. I was super excited because that was my very first ever overseas call from an overseas company that I never really think that I will be in my position right now. So, and then, but I do not even remember where or when did I apply for this job. But then I realized that I applied from. Shall I mention the name of the website? Oh, sure, it's okay. Yeah, it was simply jobstraight.com. Okay. Jobstraight.com. Yeah. So I just saw this job posting about Agoda International Malaysia, supporting the Indonesian team. They are looking for people, so I just apply. But unlike any other jobs that I've been applying in Indonesia, they have series of tests, many of tests. Okay. I've never done this kind of thing. It's like entering university, so I have to do a lot of tests. English test, customer service test, and then business knowledge test, and some psycho test, something like that. So it was very much complicated. A lot of things to work on. 5 stages, if I'm not mistaken. Is it 5 stages that you experienced at the time? First was the test, and then after that I got the interview. First interview is with the recruiter, with the HR, and then a second interview was with the service delivery manager. It's the big boss of the team here in Malaysia. Yeah, so I just applied. So let me slowly take you back in time, right? So before I joined Agoda, I studied a lot, especially about business and English, because why I choose this subject in Poltek, business English, because I personally learned a lot of English already before, because I have studied English since long time already. I also joined like English first, but it was only, even if it's only a few levels, and then I pretty much confident that I can speak and understand English well. But I need something that can support me in joining the business world. So that's why I'll take the business English, because the Poltek, this program, you offer a combination between business and linguistics, right? And then I learned like about computing, about accounting, about customer service, many things. It's very, very nice. I really enjoy my time in Poltek, because I learned a lot of things that I honestly feel applicable to what I'm doing right now. Jadi sangat-sangat bermanfaat untuk apa yang saya kerjakan saat ini. Relevan, sangat-sangat relevan. And then saat itu kerjaan saya yang sebelumnya itu juga sangat mendukung. So it very support my skills in how to communicate with people in terms of professionally. Jadi nggak sembarangan mau bicara sama orang yang mana kita itu adalah representatif dari sebuah bisnis atau perusahaan. Dan terlebih di perusahaan saya yang sebelumnya itu, kalau klien-klien saya adalah orang-orang yang notabene VIP, orang-orang boleh dikatakan elit gitu ya. Jadi jadi kalau misalkan mau menjelaskan sesuatu ya nggak bisa kayak ngomong sama teman atau ngomong sama saudara. Jadi ada suatu unsur penghormatan yang kita juga harus menunjukkan kalau memang kita menghargai ya. Seperti itu. Dan dan itu juga jadi saya kerja sama kuliah 3 tahun sama-sama, start and end at the same time. So dan saya selalu encourage teman-teman kuliah saya waktu itu, jangan nunggu sampai kalian lulus untuk dapat kerjaan. Jadi terlebih waktu itu kita kuliahnya kan malam, jadi pagi itu bisa kerja. So just do any job that you can do, and that you think is good for you, and it's a positive job. So because you will always learn something from your first job.
Yeah, and then once you feel that you already learned a lot and enough from your current job, then try to look for a better job, like a jump. So that's how you make your career. Because if you wait until you get all the skills and education that you require, I think the job market will be lesser and lesser because you will have a lot of competitors, you know. Yeah. So by the time I graduate, I studied 3 years, right, in Poltech. Yeah, right. And then when I graduate from Poltech, I already have 3 years experience, and this is what makes me what do you call that? Challenge yourself to another step, another milestone, yeah. Yeah, this is what makes me eligible to apply for my current job right now. Jadi intinya kita jangan melihat kerjaan kita pertama kita kerja itu kerja apa, jangan pernah memandang pekerjaan apapun itu sepele, karena kita selalu bisa belajar dari pekerjaan yang kita lakukan. Selagi itu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang positif, yang membawa manfaat untuk masyarakat, itu kerjakan aja, karena itu kamu akan dapat pengalaman, sekaligus kamu juga bisa belajar dan mengembangkan diri. Kemudian jadi waktu ceritanya sampai mana tadi ya, agak lupa. Setelah 3 tahun study and working. Nah, di sini letaknya kenapa why don't you stay in Indonesia, tetapi kok malah istilahnya punya pikiran untuk udah deh saya mau nyoba di luar. Seperti layaknya orang lain tuh. Di Surabaya kan sudah ada istilahnya environment, sudah nyaman bisa gitu. Jadi waktu itu pikiran saya adalah saya sudah 20 tahun lebih hidup di Indonesia, di negara sendiri, yang mana saya juga bergaul dengan orang-orang sendiri, orang-orang sebangsa-bangsa sendiri, bahasanya juga sama, budayanya sama. Jadi saya rasa saya pengen tahu gimana sih negara saya ini, gimana sih sebenarnya saya ini, gimana sih posisi saya ini sebenarnya di negara lain. Di negara lain, maksudnya kita selalu membanggakan diri sendiri. Kita udah bagus nih, udah kayak gini. Tapi sebenarnya bener nggak sih kita di luar tuh kelihatannya seperti itu gitu. Jadi dan apakah benar yang sudah kita pelajari selama ini di negara sendiri itu sudah mencukupi untuk membawa kita terbang ke tingkat yang lebih tinggi, dalam artian level internasional seperti itu. Dan akhirnya saya apply. Kenapa kok Malaysia? Sebenarnya saya nggak ada pilihan nih. Saya maksudnya nggak ada kayak pilih saya mau negara ini, nggak, cuman saya pengen kerja yang di perusahaan itu yang mana multicultural dan itu international, dan saya yang mana bahasa dasarnya juga menggunakan bahasa formal bisnisnya pakai bahasa Inggris, dan saya juga bisa saling belajar dengan orang-orang dari budaya lain gitu kan. Terus ya jadi saya lihat Agoda ini memang perusahaannya besar. Karyawannya sendiri ada sekitar 6.000-an awal kali worldwide ya. Kantornya itu di Indonesia ada, di Malaysia, Singapura ada, Thailand, Jepang, Korea, di UK, terus di Eropa. European countries ada ya? Kalau di Eropa adanya di UK sama Hungary. Hungaria. Terus di Amerika tentunya ada, soalnya ini memang perusahaan Amerika, di Amerika ada, terus di Sao Paulo, Brazil itu juga ada, di Amerika Latin. Nah, terus kenapa kok saya confident pilih Agoda, karena memang saya dulu background-nya kan kerja di service apartment kan, itu hospitality gitu ya. Ya, hospitality, customer service oriented ya. Betul. Jadi saya juga punya background. I know what am I gonna do gitu. Jadi di situ akhirnya itulah intinya saya pengen challenge yourself sebenarnya. Iya, pas saya nggak mau istilahnya saya rasa saya pengen benar-benar tahu gitu. Maksudnya gimana sih saya ini kalau di Indonesia mungkin saya bagus ya. Di Surabaya saya bagus. Kalau di luar Indonesia apakah saya juga sama seperti ini? Jadi saya pengen tahu. Akhirnya begitu saya kerja di sini saya tahu, dari level terus terang di Malaysia level pendidikan sudah sudah bagus dan tinggi ya. Bagus banget ya, karena mereka
ikut ini sistem pendidikan UK juga, jadi bisa setara juga sama yang kayak Australian University. Jadi kebanyakan anak-anak Indonesia kalau misalkan mau kuliah ke luar negeri, kalau yang nggak terlalu mahal itu pasti ke Malaysia, karena standarnya juga sama kayak kuliah di Australia gitu, karena kan ada kampus-kampus Australia juga ada yang buka di sini kayak Monash gitu kan, terus ada di sini. Jadi semuanya udah pada maju, terus secara bahasa juga hampir sama, terus budaya makanan juga masih di sini, masih ada nasi Padang, masih ada nasi campur, jadi kan masih enak juga. Kalau lidah Jawa pasti makan kayak gitu. Yeah. Jadi so anyway, kalau kangen gampang ya, kalau kangen makanan gampang ya. Ya banyak orang Indonesia juga di sini Pak, jadi ya oke lah seperti itu kurang lebihnya. Apalagi nih kira-kira? Ya, jadi bahwa tadi persepsi saya, my perception about you is you are an individual that likes challenge, itu berarti betul ya kira-kira. Jadi itu yang membuat kamu itu berpikir untuk keluar dari zona nyaman. Boleh dibilang zona nyaman kan zona nyaman di Surabaya, you get familiar with the surrounding. Kalau kamu if you stay in Surabaya, if you stay in Indonesia, ya kira-kira kamu mungkin ya pasti tantangannya berbeda, dan ketika kamu sudah move to Malaysia, Kuala Lumpur Malaysia, sudah ada hal yang bisa kamu lihat, dan gimana kamu memposisikan dirimu di sana. Sudah saya seperti ini nih di Indonesia, di Surabaya, sudah bisa survive kan. Topik kita kan survival di negara orang ini ya, survive di negara orang. Kira-kira kamu setelah sampai sana berproses, ada nggak masa-masa kamu itu struggle banget dalam artian I don't know ya, apakah culture-nya ataupun cara berpikir, bisa jadi cara berpikir seseorang kan dipengaruhi oleh education kan, ya gitu. Dan apakah juga pengalamanmu 3 years working selama kamu studi itu juga memberikan sebuah pelengkapan ya yang luar biasa dalam kamu menghadapi tantangan yang ada di Kuala Lumpur Malaysia. Oke. Pertama saya nyampe di sini ya sebenarnya sih kalau culture shock nggak terlalu, kalau misalkan secara kayak bahasa kan sama ya, jadi hampir sama, beda beberapa aksen aja. Cuman mungkin yang membedakan di sini ini kayak semacam culture komunikasinya. Kalau di Indonesia, yang saya perhatikan itu kita kalau bicara menjabarkan suatu, katakanlah kita lihat aja di televisi lah, di interview gitu. Intinya cuma satu kalimat, tapi penjabarannya tuh bisa sampai 100 kalimat. Tapi orang sini stylenya jadi itu, stylenya beda apa. Jadi kalau misalkan kamu intinya satu kata, ya kamu ngomong satu kata. Maksudnya intinya people here are more direct and to the point. And it's efficient, and I think it's progressive gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang tele-tele lah. Bertele-tele seperti itu. Jadi saya ketika pertama kali sini kan ini ya pemirsa ini ketika ini sudah mulai ya gimana terus. Jadi pertama kali saya punya teman-teman saya kan waktu itu satu batch itu saya aja yang orang Indonesia. Ada the only one in Indonesian. Satu batch itu ada 8 orang waktu itu, semuanya orang Malaysia, orang lokal. Ada orang Melayu, orang India, ada orang Chinese, terus saya sendiri orang Indonesia gitu. Jadi ya seperti itulah. Dan terus terang saya merasa sedikit agak dibully sih sebenarnya soalnya. Soalnya memang kebiasaan Indonesia kalau ngomong kan, kalau cakap panjang, you cakap panjangnya, you cakap singkat gitu. Tapi itu saya rasa itu bawaan natural saya gitu. Jadi setiap kali saya ngomong pasti mereka kayak ngitung ini berapa lama ya kalau ngomongnya. Jadi intinya saya jadi belajar kalau so if you have a point, just go straight to the point, and doesn't mean that we're not listening to you. Tapi time di sini, time itu, waktu itu sangat segala-galanya. Jadi memang budaya juga ya di sini kan. Jadi contohnya kayak kalau saya mau terbang ke Indonesia, pesawatnya udah landing, mau orang kayak mau turun pesawat tuh kayak masih nyantai gitu. Tapi orang sini kayak benar-benar yang udah pesawatnya udah mau turun tuh udah yang benar-benar udah siap-siap kayak rush-rushin gitu.
Jadi udah kerasa banget kayak budayanya tuh orang di sini bener-bener rush. Ya, semuanya everything is about time. Jadi kalau misalnya kamu ngomong ya kamu utarakan intinya apa, kamu sampaikan. So sometimes from at the first time saya merasa ini kayak nggak apa namanya, nggak friendly gitu. Tapi memang bukan nggak, maksud mereka nggak friendly, tapi memang mereka stylenya seperti itu. Jadi terus yang kedua, saya juga merasakan adanya ini mungkin apa yang kesalahan kita sendiri sih sebenarnya kalau saya rasa Pak ya, kalau kita sebagai orang Indonesia, tolonglah jangan suka menyebar hal-hal negatif mengenai negara tetangga, mengenai adanya pencurian budaya dan segala macam. Sebenarnya orang situ nggak ada niat mencuri budaya sama sekali. Memang kita adalah satu lingkup budaya yang sama, budaya Melayu. Jadi maksudnya satu rumpun gitu. Jadi kita akhirnya yang jadi korban itu adalah orang-orang Indonesia yang di sini Pak. So honestly, jadi saya ceritakan aja. Jadi biar nggak kaget kalau misalkan ke sini. Yeah. Jadi akhirnya kita juga dijadikan bahan bulian orang Indonesia di sini. Yang mana setiap kali kalau misalkan ada kita mau menampilkan budaya itu akhirnya kayak semacam jadi kayak nggak enak sendiri gitu juga. Jadi dikira okay, it's yours, don't claim, and then we help you to claim for you. Jadi intinya sebenarnya terus juga cobalah kita mempelajari sejarah, itu juga penting. Jadi kenapa sih kok sampai di sini tuh budayanya juga sama kayak kita. Jadi bukan berarti orang sini tuh stealing our culture, tapi memang kita pada dasarnya adalah satu rumpun dan budayanya itu memang sama gitu. Mirip-mirip lah ya. Terus ada juga orang kan kadang sekarang suka di sosial media nyebar-nyebarin hoax kayak istilah-istilah kayak Laskar Antak Bumi, terus rumah sakit korban lelaki, itu nggak ada lah di sini, nggak ada, sumpah. Jadi saya tuh kadang sampai saya tuh ini Pak tanya sama teman lokal saya di sini, itu benar nggak sih kalau di sini kan kalau nyebut ini apa, kalau di sini kalau nyebut itu apa gitu. Akhirnya saya tahu oh bukan, berarti ya apa yang saya tahu selama ini di Indonesia itu cuma hoax. Jadi kayak apa ya, rumah sakit korban lelaki nggak ada lah untuk orang melahirkan, namanya hospital bersalin, nggak ada namanya Laskar Antak Bumi. Ya. Jadi cobalah mempelajari sejarah dan memahami kalau kenapa kita di area Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei itu budayanya juga hampir sama. Jadi memang nggak ada orang sama sekali untuk klaim-klaim itu nggak ada. Karena memang budayanya hampir sama dan kita berusaha saling menghargai. Karena kalau misalkan kita nasionalisme itu bagus ya Pak ya, kan kita harus juga menjunjung tinggi negara bangsa sendiri. Tapi jangan sampai itu membuat orang lain itu akhirnya berpikiran negatif tentang kita, dan akhirnya orang-orang komunitas Indonesia di luar negeri itu kayak di Malaysia di sini juga, itu akhirnya yang menjadi ibasnya kita jadi bahan bulian orang di sini. Jadi kita sendiri yang merasa malu karena tingkah laku daripada rakyat kita sendiri. Jadi marilah kita belajar, juga tahu sejarah, dan kita juga saling menghargai. Intinya saling positif aja. Jadi akhirnya juga tahu lah Pak, maksudnya kita menurut pandangan orang sini itu kayak gini. Jadi kita kenapa kok sampai mereka pandang kita kayak gini? Oh ya itu sebenarnya karena kita sendiri. Dan akhirnya kita juga bisa memperbaiki. Oh ya janganlah pada ada merasa mereka tuh ngeklaim apa. Karena memang pada dasarnya rumputnya sama seperti itu. Jadi ya seperti itulah. Terus saya juga belajar kalau orang sini itu kalau bisnis itu memang mereka very efficient, dan mereka sangat taat peraturan. Mereka orangnya santun, orang situ santun dan sangat taat peraturan. Contohnya aja, kalau misalkan antri ya antri. Maksudnya kayak mau masuk LRT itu kayak yang kereta yang komuter yang untuk transportasi umum. Kalau misalkan banyak orang ya antri, nggak pakai disuruh, nggak pakai satpamnya nyuruh pakai bawa pentungan, nggak pakai. Jadi orangnya udah sadar sendiri, udah pada antri mau masuk ke gerbang LRT. Jadi sangat teratur. Terus kalau misalkan bisnis itu juga tahu policy, tahu kebijakan. Kalau misalkan telepon ke kita minta di cancel, ternyata bookingannya itu non refundable, ya mereka tahu. Oh iya saya paham, nggak apa-apa, kamu sudah berusaha membantu saya, terima kasih. Gitu. Jadi kebanyakan sih sebenarnya kalau selama saya kerja di sini yang ngasih survei bagus memang kebanyakan orang-orang Malaysia. Kalau orang-orang Indonesia tuh memang kebanyakan, saya nggak menjelekkan orang Indonesia, saya juga orang Indonesia. Cuman ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Jadi kalau misalkan
apa ya, telepon ke customer service, telepon ke orang. Jadi pertama, jangan saya ulangi lagi pernyataan saya pertama, janganlah pernah menganggap rendah pekerjaan apapun, karena itu adalah sumber penghasilan bagi orang lain yang mungkin kalau menurut kita itu mungkin nggak bukan minat kita, tapi ternyata buat orang lain itu sangat-sangat sesuatu yang sangat-sangat menarik, dan ternyata mungkin juga lebih rewarding daripada yang kalian kira seperti itu. Dan kalau misalkan telepon itu pertama cek dulu polisinya, misalkan kita ada booking hotel, ada booking pesawat, kan semuanya kan pasti ada peraturannya Pak ya, ada polisinya. Jadi kalau misalkan bookingnya non refundable, ya jangan langsung minta cancel di hari H, ya pasti nggak boleh sama hotelnya. Jadi kalau orang Indonesia kadang itu udah tahu gitu, udah dijelasin, tapi kita kadang nggak ngerti Pak, ya, maksudnya nggak mau tahu, bukan nggak ngerti sih ya, nggak mau tahu lebih tepatnya. Jadi budaya ngeyel tuh jangan dibudayakan ya. Jadi maksudnya kalau ya bagus kalau ngeyel tuh ngeyel yang benar. Tapi kalau misalkan jadi sebelum kita ngeyel kita harus tahu dulu itu posisi kita tuh di mana. Terus ada peraturan itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan ternyata pada saat kita ajukan permintaan kita nggak dapat yang kita minta, ya kita harus sadar juga, oh memang ini peraturan seperti itu. Coba kayak contohnya sekarang kayak Pak Jokowi bilang jangan keluar rumah, di rumah aja, tolong diikuti. Itu kan kebaikan kita bersama ya kan. Contoh sekarang di Malaysia aja nggak perlu. Gimana? Malaysia, sekarang sudah bebas. Really? Iya, jadi sekarang kita alhamdulillah udah bisa kemana-mana, meskipun pakai masker dan masih juga yang social distancing gitu, tapi ibarat kata udah ngerasa aman sekali sih Pak. Saya paling cuma pakai masker kalau mau masuk swalayan, karena memang disyaratkan ya kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk. Kalau misalnya keluar pakai gloves juga nggak? Kalau masuk swalayan sih dikasih, tapi kalau kita sih kalau keluar nggak, paling kalau mau bertemu kawan ya pakai masker aja gitu. Atau kadang kalau misalkan udah sering percaya, ya udahlah kamu pasti nggak ada penyakitan, ya udah lepas aja maskernya kayak gitu. Jadi ya gitulah, mereka orang sini tuh sangat-sangat menghormati pemerintah. Jadi enak banget. Jadi kalau pemerintah ngasih policy apapun itu rakyatnya langsung tunduk dan takut menjalankan. Takut tuh ada, cuman takutnya karena memang mereka patuh dan karena mereka sadar kalau memang kita selaku citizen itu harus menaati peraturan. Jadi trust ke government tinggi ya. Ya seperti itu. Jadi sangat-sangat efisien. Kalau misalkan ada policy 14 hari pertama nggak boleh keluar rumah, ya nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah, tapi mereka memang tegas juga Pak. Jadi memang pemerintahnya mengirimkan militer, tentara. Jadi 14 hari pertama itu mereka mengirimkan tentara militer gitu. Disuruh masuk semuanya, kalau enggak ya ini nanti akan kena saman. Jadi you'll be summoned to the police, dan kamu ya bisa juga dipenjara atau mungkin ada. Terus mereka juga ada bahwa kan dipanggil berarti nanti ya. Iya, sama seperti itu. Intinya pertama kita hormatilah orang-orang yang berusaha untuk mengatur kehidupan masyarakat banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah bilang stay at home aja kayak gini, ya coba diikuti dulu gitu. Coba kita selalu melihat satu dari dua sisi. Jadi kita kalau jadi pemerintah mau ngatur juga gimana kan gitu. Jadi kita sama-sama. Jadi what's what I'll learn here. So right now I know more how to queue. I know more how to read about the policy first before I call. Sebelumnya saya juga gitu Pak. Jadi saya juga kalau misalkan telepon ke travel agency lain, kadang ke orang Indonesia saya nggak peduli dah polisi, pokoknya saya bayar, saya mau dapat duitnya balik kayak gitu ya, misalkan minta refund. Sekarang begitu saya tahu ada polisinya, ada budaya orang itu juga taat polisi dan peraturannya, saya juga akhirnya mengikuti. Jadi itu juga jadi pembelajaran juga ya. Pembelajaran, dan saya juga berkembang juga. Akhirnya saya sekarang tahu gimana sih caranya menghormati satu sama lain seperti itu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Wow, menarik, banyak pengalaman selama kurang lebih 3 tahun di sana ya. Jadi starting from work ethics, kemudian communication culture, berarti betah ya di sana. Secara gaji, ekonomi sudah maksudnya better lah istilahnya. Nah, enjoy ya kamu ya?
Malaysia memang stabil Pak ekonominya. Dan gaya hidupnya juga nggak tinggi banget ya. Kalau dibanding kayak Singapura kan, aduh, sumpah tinggi banget. Kalau misalkan di KL masih affordable. Ya? Dan kalau saya lihat statistik data itu, saya pernah baca di data statistik di Malaysia itu, middle class di Malaysia memang lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan kalau memang kayaknya kaya banget gitu Pak. Kalau misalkan nggak punya banget, aduh itu benar-benar yang jenjang sosial tuh terlalu tinggi. Ya, tapi kalau di Malaysia enggak. Jadi lebih kayak apa ya Pak ya? Lebih apa sih namanya itu? Setara merata. Lebih merata gitu seperti. Dan juga secara untuk mungkin juga ini ya udah berkahnya Malaysia kali, soalnya di arah lokasi geografis juga mereka nggak berdaerah yang lempeng bumi, yang daerah gempa bumi ya? Bukan daerah lempeng tektonik, jadi nggak ada gempa bumi juga, nggak ada tsunami gitu. Jadi kan ya oke lah, asalnya negaranya makmur gitu. Cuman ya itu kalau misalkan orang Indonesia di sini terus terang aja kalau banyak dibulinya juga. Itu karena apa? Karena sebenarnya tinggal lakunya rakyat kita sendiri. Jadi jangan udah tolonglah berhentikan campaign negatif tentang negara tetangga. Kita harus tahu kalau kita ini satu rumpun, kita saling menghargai. Kita umbarlah hal-hal yang positif aja seperti itu, supaya kita juga nggak jadi korban di sini. Ya. Artinya kamu bilang orang Indonesia yang tinggal di sana ada istilahnya ada bullyingnya itu, maksudnya tidak hanya kamu ya, tetapi pokoknya orang Indonesia yang datang ke sana, yang tinggal di sana. Sampai terus terang aja, sampai saya pertama kali di situ, saya terus terang agak malu ya kalau saya bilang sendiri orang Indonesia. So I try to learn learn the local language. So I try to speak in Malay. So when you say when they say where you from, then I just say, oh, I'm from KL. I'm from because sometimes it's really annoying when they bully us when they know that we're Indonesians, and then sometimes not all but there are some people that tend to be racist or whatever, and they tend to bully us. But I know that it's not something that is everybody doing as the same thing. It's just that particular person, so I just let it go. Tapi ya, saya juga belajar kenapa kok kita di sini dijadikan kayak gitu. Mungkin juga karena tinggal laku kita sendiri. Marilah kita umbar-umbar hal yang positif aja seperti itu. Wah, ini pesan positif dari Jamal. Kita yang ada di Indonesia itu, kamu pakai kata umbar yang positif. Nah, pakai kata kerja umbar yang positif ya. Jadi jangan hoax dan sebagainya, karena ternyata ada banyak hal yang tidak betul yang sering sudah kita konsumsi, sudah masuk ke benak, kemudian kita praktekkan for decades. Nah, itu yang bisa menjadi satu problem tersendiri. Ya, kalau saya masih tinggal di Indonesia, tetapi kalau mereka yang berkeinginan untuk tinggal luar negeri, khususnya di negara seberang, ya ini tentunya menjadi satu tantangan, satu proses yang harus dijalani, dan mau nggak mau ya try to cope with that gitu, dengan berbagai macam strategi kan, kira-kira gitu aja. Sampai tadi Jamal nyebutin strateginya mencoba untuk berbahasa atau beraksen lokal seperti di sana, supaya bisa blending, supaya bisa dalam artian bisa accepted di new community yang kamu masukin kan gitu ya. Iya, soalnya kadang juga sih, memang bahasa kita tuh sangat-sangat similar ya, terlalu bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia tuh sangat-sangat similar. Tapi memang ada beberapa kosakata tuh yang artinya tuh sangat-sangat jauh berbeda, dan yang mana satu kata itu mungkin menurut kita adalah satu kata yang positif, tapi di sini tuh negatif. Jadi kita harus belajar itu juga. Jadi saya juga ketika di sini setahun pertama saya banyak belajar tentang budaya lokal dan bahasa lokal. Jadi saya tahu, oh saya di sini nggak boleh ngomong ini, kata ini tuh ternyata di sini artinya kayak gini, seperti itu. Jadi banyaklah kita cari-cari kosakata yang baru, yang bagus. Kapan-kapan bisa sharing ke adik kelas istilahnya cross culture understanding untuk versi itu negara bagus. Yang kamu ya toh, itu salah satu
Salah satu mata kuliah pelajaran saya waktu itu sama Pak Singgi. Ya, Nice, right, iya. Jadi bisa itu penting. bisa nanti kamu sharing hal yang tadi kamu sampaikan tadi khusus untuk fresh culture itu. Ya. Dan boleh dibilang kamu survive nggak di Malaysia, di Kuala Lumpur ini? Menurut versinya Jamal tuh survive nggak? I survive atau atau bagaimana? Saya nggak tahu. Kalau nggak survive, saya pasti langsung pulang. Oke. Indikator langsung ya. Jadi saya di sini saya betah. Pertama hawanya sejuk, makanannya juga hampir sama rasanya. Terus bahasa juga nggak jauh beda. Terus enak juga sih, kemana-mana juga deket. Ke Singapura deket, ke Thailand deket, ke mana di Sabah, Sarawak. Sabtu off ya? Kamu Sabtu off? Kalau kita di sini kita kerjanya itu shift rotational Pak. Jadi kadang kita off-nya shift rotational. Jadi off-nya ganti-ganti. Oh, nggak tetap ya? Ada kadang kita off-nya Sabtu Minggu, kadang kita work day juga off. Itu tergantung dari pengaturan dari manajernya juga sih, seperti itu. Kalau speaking about working hours sendiri bagaimana? Working hours-nya sama dengan sini? Working hours kalau kita di sini sih, kalau di Agoda itu saya kerja sehari 7,5 jam aja. Jadi 1 jam itu istirahat makan, setengah jamnya itu istirahat personal, bisa buat apa aja lah seperti itu. Tapi dibagi jadi 2, jadi 1 jam meal, 15 menit itu personal break, 15 menit personal break kayak gitu. Soalnya kan kita kerjanya kan online, kita harus harus benar-benar stay di sistem kita di internet. Looking at the screen gitu ya, most of the time ya. Iya, seperti itu. Jadi ya gitulah Pak. Minus tapi nggak nambah. Minus mata ini. Minus mata, kalau minus mata saya masih sama sih. Soalnya saya dari dulu emang udah minus Pak. Jadi saya pakai kacamata. Seperti itu. Oke. Menarik. Ini cerita true story ya. Saya bilang true story karena kamu menjalani yang kita di sini tidak menjalani, berarti paling tidak bisa menjadi satu nilai tersendiri untuk para viewers yang mendengar, khususnya yang teman-teman di Indonesia ya. Berarti masih berkelanjutan nih kira-kira 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau mungkin sudah punya satu hal yang berbeda juga. Wah, kayaknya saya harus mau merasakan challenging myself lagi ke hal yang lebih menantang itu. Ada sempat pemikiran itu? Ya, alhamdulillah saya dapat posisi baru di kantor pusat Agoda tuh di Bangkok ya. Itu kalau sekarang kan saya title-nya ini Customer Experience Specialist. Jadi Customer Experience Specialist. Ya, itu kasarnya CS lah kayak gitu ya. Cuman di sini beda sih, CS-nya bukan yang dikira kayak di Indonesia yang CS yang di depan front desk kayak itu, enggak ya. Jadi kita semuanya online, kita punya desktop, punya workstation sendiri dan kita handle program-programnya Agoda kayak gitu. Dan kita semuanya bertatap muka dengan customer dan partner kita tuh online seperti itu. Terus posisi baru saya itu payment recovery coordinator. Jadi saya sebenarnya 1 April itu kemarin udah terbang ke Bangkok, cuman karena di Thailand itu lagi di lockdown, jadi nggak bisa ditunda. Itu kerjanya untuk ini Pak, mengurusi pembayaran dan masalah-masalah finansial yang di sistem Agoda tuh nyangkut atau gimana, terus refund itu juga kita yang ngurusi. Jadi pasti perkembangan karir pasti mau, semua orang pasti mau, nggak ada yang mau stuck di posisi yang sama. Cuman kita secara di sini juga untuk saingan juga lumayan ya, di sini saingannya banyak. Terlebih kalau mungkin saya sampaikan dulu untuk teman-teman. Jadi nggak semua pekerjaan tuh bakal dikasih sama orang asing. Jadi orang perusahaan-perusahaan di luar negeri itu kalau misalkan mereka masih bisa ngasih ke orang lokal, pasti ngasihnya ke orang lokal dulu. Kenapa? Soalnya orang asing itu hire orang asing tuh mahal. Pertama ada visa, dan kalau misalkan katakanlah jangan sampai kalau misalkan perusahaannya bangkrut gitu ya, itu harus ngasih kompensasi juga besar.
Nah, kalau misalkan PHK gitu juga harus ngasih kompensasi. Jadi intinya berat lah kalau hire orang asing. Dan pemerintahnya juga sendiri mensyaratkan kalau memang selagi orang lokal itu bisa dipekerjakan untuk posisi yang ada, itu pasti mereka mengutamakan orang lokal. Jadi kalau mau cari perusahaan, kalau mau cari kerja di luar negeri itu carilah yang terutama itu yang support Indonesian market. Jadi yang support pangsa pasar di Indonesia. Kalau di Malaysia yang setahu saya teman-teman saya di sini kalau nggak customer service gitu ya kayak kita gini di online travel agency atau OTA, bisa juga ada ini content moderator. Jadi content moderator itu kita ini kerjanya tuh biasa mereka itu ngefilter konten-konten sosial media yang rasa itu ternyata ini berbau sara, ini berbau ini apa namanya yang nggak baik, negatif, itu nanti kita yang ngeblok seperti itu. Jadi itu ada juga, itu ada, dan ada juga pasar Indonesianya di untuk yang sosial media pasar Indonesia. Kayak sekarang di Malaysia lagi buka itu TikTok. Banyak lagi hiring banyak TikTok itu, tapi kayaknya mereka masih mengutamakan orang lokal dulu. Kalau misalkan memang nggak ada yang bisa, ya berarti pasti mereka buka untuk Indonesia. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya kerjaan di sini, bisa reach out saya aja nanti di Instagram saya atau di mana. Oh iya, boleh. Ya. Nanti yang tadi saya sempat kepikiran tuh ketika move to Malaysia. Istilahnya momen pertama itu apakah kamu tuh harus cari apartemen atau cari tempat tinggal sendiri, atau perusahaan tuh memberikan fasilitas awal dulu di tempat kamu waktu pengalaman kamu? Mungkin sedikit itu, saya lupa tadi pertanyaan itu mau saya tanya. Oke. Kalau di perusahaan saya memang beda-beda Pak ya, tergantung dari mana. Iya. Kalau konteksmu ya. Konteksku ya. Kalau Agoda sih 1 bulan pertama itu dikasih akomodasi, ditanggung sama perusahaan, jadi gratis. Jadi visa juga ditanggung, terus tiket pesawat juga ditanggung seperti itu. Jadi kalau udah sebulan di sini kita harus cari sendiri, kayak seperti sekarang saya di apartemen, jadi saya nyewa apartemen untuk saya itu. Kalau di Malaysia biasanya kalau pengen murah sharing Pak, jadi misalkan kalau ada 2 kamar ya sama kawan gitu ya, kita dibagi 2 seperti itu. Atau kalau misalkan 3 kamar, yang master bayar paling mahal, yang middle bayar berapa, yang small room bayar berapa, kayak gitu, itu lebih murah. Biasanya kita kongsi kayak gitu. Di KL kebanyakan kongsi karena memang mahal sih kalau di KL, kalau sewa studio mahal ya. Tapi paling tidak gaji your salary sudah double digit lah ya. Konteksnya Malaysia sudah double digit. Iya, kalau di Malaysia, ya kalau sekarang sih, ya kalau di Indonesia udah double digit lah seperti itu. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga ikut senang kalau istilahnya teman-teman yang istilahnya itu mencari rezeki di negeri orang, kemudian masih bisa cope with all the challenges, struggles sampai sekarang, itu saya luar biasa. Ya. Tapi juga saran saya mungkin kalau bagi yang udah kerja di luar negeri ya tolong ya jangan foya-foya. Jadi ya, kalau ada kelebihan gaji disedekahkan. Dan pasti kalau seperti saya ya ini saya hobi investasi, jadi diinvestasikan karena kita nggak selamanya akan bekerja. Ada masanya kita tuh tua, kita udah pensiun, kalau nggak ada pegangan passive income pasti susah. Jadi kita juga harus belajar, itu penting namanya investasi. Itu. Iya. Saya ingat kamu mungkin 1 tahun kerja ya, terus kemudian kamu udah melancong ke Jepang itu. 1 tahun kerja tuh kemudian kamu ke Jepang. Itu setahunan ya setelah saya kerja. Karena memang karena memang saya dari dulu dari zaman SMA saya suka sama kebudayaan Jepang. Saya belajar bahasa kan waktu itu, jadi sekolah bahasa Jepang. Sama Korea juga kan, kamu bisa bahasa Korea? Kalau yang formalnya sih saya belajar. Dulu bahasa sekolahnya bahasa Jepang. Oh, bahasa kalau Jepang. Zaman SMA dulu ya itu formalnya. Kalau yang lain sih saya cuma belajar mandiri aja. Jadi ceritanya dulu tuh saya pengen banget Pak ke Jepang. Tapi jadi saya apply itu nggak ada yang dapat. Jadi saya tuh nelangsa gitu ya, dia merana. Saya apply beasiswa ini nggak dapat. Ya itulah, jadi kegagalan itu jangan kita jadikan sesuatu yang buat kita terpuruk. Ya, harus di-twist itu. Jadikan itu tamparan yang membangunkan kita untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jadi dan
ya itu dari emang dari Tapi ketika kan dream comes true kan. jadi saya akhirnya udah tahu, oke, saya udah tahu namanya Tokyo, udah tahu Tokyo. Jadi sekarang saya udah kayak ibarat kata apa yang dulu saya kepinginin terus sekarang udah dapet tuh, ya alhamdulillah itu aja. Jadi tapi karena udah terpuaskan, ya nggak berarti saya akan terus-terusan traveling kayak gitu kayak sekarang karena kondisi kayak gini ya. Jadi kan ini kan nggak bisa traveling kemana-mana COVID-19 kan. Jadi kita berbanyak untuk investasi untuk masa tua kita lah, seperti itu Pak. Aduh, mau masa tua apa? Saya merasa tersinggung sebagai tua ya. Oh, enggak juga sih Pak. Ini masih muda banget. Enggak, cuman memang itu penting Pak. Jadi saya selalu bicara kasih tahu teman-teman saya, kalau misalkan punya duit lebih ya jangan cuma ditabung aja, karena kalau tabungan kan cuman ya nilainya segitu aja. Jadi cobalah belajar investasi, save investment dulu. Kalau misalkan yang high risk high return ya nggak apa, tapi kalau udah jago banget, kalau misalkan belum awal-awal ya yang save investment seperti itu. Jadi memang karena kita kan swasta Pak, jadi kan nggak dapat pensiun juga berapa, mungkin nggak dapat pensiun kali. Jadi kan kita harus persiapkan dari sekarang Pak. Kalau uang kita habiskan di masa muda, nanti masa tua juga kita kesulitan. Ya betul. Ya, ini kata-kata bijak dari seorang Jamal untuk viewer saya ya, channel saya benar-benar harus didengarkan bahwa mulai muda itu sudah istilahnya oke lah, once in a while Jamal sudah bisa memfulfill ya, istilahnya dream yang kecepat gitu ya. Sekali atau 2 kali ya kamu? Pertama dulu saya sendirian, soalnya saya memang benar-benar first time I wanted to be a me time, so I went there by myself. It was during autumn season. It was cold. 1 week ya? 1 week is it? It was like 10 days I think ya. 10 days ya. Jadi pertama itu saya ke Tokyo, terus ke sendiri itu ya, alone. Sendiri di Tokyo, Kyoto, Osaka, habis itu ke Hakodate itu di Hokkaido di pulau utaranya itu. Terus kedua waktu itu teman yang ngajakin. Jadi sama teman kan share lebih murah. Jadi waktu itu teman saya juga pengen ke Jepang, terus saya juga belum puas main salju kan. Saya juga waktu itu kalau yang pertama kan November, autumn saljunya belum banyak Pak. Jadi waktu itu Februari berangkatnya ke Hokkaido, ke Sapporo, itu kita belajar main ski. Ternyata susah banget main ski. Iya. Kelihatannya gampang ya? Kelihatannya kayak gampang, tapi ternyata susah. Tekniknya karena kita juga kita nggak sewa instruktur, jadi belajar sendiri, lihat di YouTube kita belajar sendiri. Ternyata susah, nggak segampang yang kita kira. Jadi, tapi oke lah. Kamu buat YouTube bagaimana berski di salju juga ya? Ya, insya Allah kalau bisa ke sana lagi. Nggak tahu sampai kapan nih COVID-19 ya. Aduh, semoga ya mudah-mudahan is getting better ya. Kita sama-sama doakan ya Jamal. Ya Jamal, saya kira sudah cukup banyak cerita dari awal, pertengahan, sampai kamu tadi bilang bahwa kamu akan pindah ke Bangkok, Thailand, tapi masih dalam konteks perusahaan yang sama kan ya? Sama, masih di Agoda juga. Masih di Agoda. Ya. Terima kasih untuk ceritanya, sharingnya ya. Sama Pak, ya sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton, those who are watching this video, you guys can learn something, and there are many life values and also the do and don'ts, okay, as an Indonesian or for those who would like to work overseas, more specifically in Malaysia ya. Terima kasih Jamal untuk waktunya. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu, tetap kontak. Mungkin nanti kalau ada topik-topik yang menarik lagi bisa kita kontak-kontakkan, kita ngobrol seperti ini ya. Iya. Terima kasih. Pak, pasti. Looking forward for the next opportunity. Thank you very much untuk waktunya Jamal ya. Sehat selalu. Sampai ketemu. Ya Pak. Goodbye Jamal. Bye-bye. So, what do you think? If you like working overseas, prepare yourself, and from the sharing, from the experience, you can get the issues and some points for you to prepare. Okay? So, wait for my other videos. Selalu subscribe, like, comment, dan share. Okay?
Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tetap semangat.